Nama saya Florida Klarinda Widodo. Di video ini saya akan menjelaskan paper saya yang berjudul Using the Divide and Conquer Technique in RT-PCR Group Test to Increase Coronavirus Testing Rate in Indonesia. Dengan angka rasio pengetesan yang hanya sebesar 40 dalam 1 juta orang, Indonesia berada pada peringkat 4 terburuk di antara negara-negara dengan populasi lebih dari 50 juta dalam aspek coronavirus testing rate. Rendahnya angka kapasitas pengetesan ini sebagian besar disebabkan karena pengetesan dalam kuantitas yang besar menghabiskan dana dan waktu yang besar. Ada sebuah teknik yang disebut pooled atau group testing, mirip dengan divide and conquer, yang mampu mengoptimalkan proses tes coronavirus ini. Video ini akan menjelaskan bagaimana teknik tersebut mampu meningkatkan testing rate di Indonesia hanya dengan menggunakan simulasi yang dijalankan oleh kode Python yang simpel. Pada tanggal 31 Desember 2019, kantor WHO di China menerima laporan pertama dari virus yang tidak diketahui dibalik meroketnya jumlah kasus pneumonia di Wuhan, sebuah kota di China Timur dengan populasi 11,08 juta. Virus yang awalnya hanya sebagai epidemi lokal ini, yang hanya terbatas pada wilayah China, sekarang telah menjadi pandemi yang benar-benar mendunia. Menurut Johns Hopkins University, pada 1 Mei 2020 ada lebih dari 3.117.000 kasus dan 217.000 kematian terkait dengan virus ini. Sementara itu, dari Januari hingga Februari 2020, Indonesia melaporkan 0 kasus coronavirus, meskipun dikelilingi oleh negara-negara yang dikolongkan highly infected seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia. Selain itu, penerbangan dari negara-negara zona merah seperti Thailand, China, dan Korea Selatan masih terus beroperasi. Hingga pada Maret 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo melaporkan kasus pertama dari coronavirus di negara ini. Dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Beberapa media lokal dan internasional berpendapat bahwa rendahnya kasus coronavirus di Indonesia ini adalah hasil dari pengujian yang tidak memadai, serta kurangnya pelaporan. Pada 22 Maret 2020, sebuah penelitian menyatakan bahwa di Indonesia, jumlah resmi kasus hanya mencerminkan 2% dari kasus sebenarnya. Pada 5 April, tercatat bahwa di Indonesia secara rata-rata hanya dilakukan 240 tes RT-PCR per hari sejak 2 Maret. Sebenarnya, rendahnya coronavirus testing rate di Indonesia ini dapat diatasi dengan penggunaan metode alternatif dalam pengetesan sampel. Salah satunya adalah grup tes, di mana grup tes ini mengacu pada prosedur pengujian sampel beberapa individu yang disatukan dalam satu tabung dan kemudian dites menggunakan RT-PCR. Mudahnya, jika seluruh sampel individu yang diuji ternyata negatif, virus yang dicurigai itu tidak terdapat pada semua individu yang mengirimkan sampel mereka dalam kelompok ini. Tetapi, jika kumpulan sampel ditemukan positif, kumpulan ini akan dibagi menjadi 2 subsampel untuk diuji ulang. Prosedur ini diulang terus-menerus hingga seluruh individu yang menjadi sampel dalam pengetesan ini diketahui hasil tesnya. Untuk mengetahui bahwa grup testing ini benar-benar mampu meningkatkan testing rate di Indonesia, dilakukan simulasi dengan kode Python simple ini. Ya, jadi dalam simulasi ini digunakan satu prosedur bernama normal testing yang menerima satu list of population atau list of test subject tadi. Ini dicek secara naif, jadi diiterasi mulai dari orang pertama sampai orang terakhir yang menjadi subjek tes. Dicek satu persatu, jika ia negatif, maka akan di-print subjek ini negatif. Kalau misal dia positif, akan di-print dia positif. Dan tentu saja jumlah tes yang dilakukan, jumlah pengecekan yang dilakukan terhadap sampel ini adalah sejumlah orang yang mengikuti subjek itu, atau dalam programming ini sepanjang list of population. Kemudian untuk mensimulasikan group testing atau pool testing, digunakan sebuah prosedur bernama pool testing yang menerima masukan sebuah list atau array of population atau of test subject yang basisnya adalah ini di bagian sini. Jadi kalau misal si populasi ini memiliki panjang 1, maka dicek satu persatu, dites sendiri-sendiri. Kalau misal dia negatif akan print subjek negatif, kalau misal positif akan di-print subjek positif. Dan di sini bagian recurrence-nya ini akan dicek if not is containing post. Jadi ini adalah simulasi ketika semua sampel ini dijadikan satu pool. Jadi kalau misal satu pool ini ternyata tidak dideteksi virus,
maka akan di-print semua dan artinya dinyatakan bahwa semua orang yang ada di pool itu negatif. Tetapi kalau ternyata is containing positif, maka akan di-split menjadi dua. Jadi A ini adalah bagian 0 atau bagian first half, dan B ini adalah bagian 1 atau second half. Dicek kembali untuk yang first half ini, jika ternyata masih mengandung positif, akan diulangi pool testing lagi. Kalau misal ternyata dia tidak mengandung virus atau semuanya negatif, maka akan dinyatakan bahwa semua subjek dalam pool itu negatif. Begitu juga untuk yang B, jika ternyata dia mengandung positif atau is containing pos, maka akan dilakukan pool testing kembali pada second half ini. Dan otherwise, jika tidak mengandung positif atau not is containing pos, maka akan dinyatakan bahwa semua subjek dalam tes itu negatif atau di print subjek nomor sekian adalah negatif. Kemudian untuk mengenerate populasi secara random digunakan sebuah fungsi yang bernama generate population yang menerima sejumlah orang atau number, ini angka populasinya, dan kemudian akan mengembalikan sebuah array new A, ini adalah populasinya yang telah di-generate. Untuk angka true ini adalah angka positif, ini sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa sejumlah 4,3%, ini hingga 1 Mei 2020. Jadi di-generate seperti ini. Kemudian untuk test is containing pos, ini hanya simulasi saja, bahwa jika semua dicampur ternyata mengandung positif, berarti dalam pool itu ada yang positif. Jika semua negatif, maka semua orang dalam pool tersebut negatif. Untuk split list digunakan ini, first half, second half, akan membagi 2 first half dan membagi 1 lagi second half. Ya, jadi ketika kode tadi dijalankan, rt_PCR.py akan meminta jumlah populasi yang akan disimulasikan. Pertama kita masukkan 50 orang. Nah, ini terlihat bahwa semua hasil tes dari setiap orang dalam sampel itu sudah diketahui, mulai dari orang ke 0 sampai 0 ke 49, hanya dengan 7 kali tes. Dengan normalnya itu membutuhkan 50 tes tentu saja. Kemudian untuk sejumlah 500 didapatkan bahwa jumlah tes yang dibutuhkan untuk mengetahui seluruh hasil tes dari subjek itu hanya 81. Ini tentu saja menghemat hingga 6 hingga 7 kali lipat. Kemudian untuk jumlah orang 10.000, setelah menjalankan simulasi singkat tadi, kita dapat mengamati bahwa terdapat hasil yang kontras dalam jumlah tes yang dilakukan untuk mengetahui hasil tiap subjek menggunakan regular RT-PCR testing dengan the divide and conquer RT-PCR group testing. Tidak main-main, divide and conquer RT-PCR group testing ini dapat memperkecil jumlah tes hingga 7 kali lipat. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa teknik divide and conquer RT-PCR group testing ini secara eksperimental telah terbukti mampu meningkatkan testing rate secara signifikan. Sekian penjelasan paper dari saya. Terima kasih.